Hai, selamat malam. Oke. Selamat datang di Dikdok Diskusi Karo Dokter episode 106. Seneng banget malam hari ini kita masih bisa ngobrol, masih bisa jalanin live Instagram maraton 100 harinya. Dan teman-teman, sekali lagi aku mau ngucapin makasih buat semua teman-teman yang udah kasih masukan, kasih saran, dan aku juga tadi dapat baru saran ke DM-nya Dikdok gitu ya. Kalau ternyata kita punya teman-teman dari komunitas yang membutuhkan subtitle. Nah, nanti rencana memang kita akan upload seluruh Instagram Live ini di platform lain, di YouTube dan di TikTok, supaya teman-teman yang membutuhkan subtitle bisa juga nonton dan terinfo. Hai Kak Rohani, oke deh. Malam hari ini hari Sabtu, biasa ya. Malam Minggu, hai Kak Bianda. Nah, malam Minggu ini biasanya yang nonton biasanya lagi pada malam mingguan atau lagi pada mageran masih bobo di kamar gitu ya, atau mungkin lagi mau siap-siap gitu. Oke, apapun yang lagi kalian lakuin, semoga Instagram Live bisa menemani aktivitas kalian sehari-hari. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol sama Dokter Darali, kayak lagu itu ya, lagu yang waktu itu Darali gitu. Nah, sama Dokter Darali kita akan ngobrol tentang diet mayo diet yoyo gitu ya. Oke, kayaknya nih aku salah tulis judulnya, aku hapus dulu deh ya. Kok jadi diet mayo ya? Diet yoyo ya teman-teman, bukan diet mayo. Ini aku lagi nggak fokus nih. Aku ubah dulu. Oke, udah. Jadi judulnya adalah diet yoyo saat puasa. Nah, ini yang benar. Oke. Hai dok, dokternya udah ada. Nah, apa sih diet yoyo itu? Itu bukan nama salah satu artis atau pemain drum salah satu band ya, kalau teman-teman tahu. Kita akan bahas malam hari ini sama Dokter Darali. Oke deh, dokternya udah ada. Kayaknya aku langsung undang aja Dokter Daralinya ya. Ditunggu dulu. Oke, sudah diundang dokter. Boleh nanti di-approve. Hai dok, malam. Malam, Mbak Ivo. Oke, dokter Daralinya. Kita boleh pasin dulu kameranya sama audionya biar dokter nyaman ngobrolnya. Oke. Hai, ini ada Kak Gari, teman-temannya dokter deh kayaknya. Hai. Oke, dokter udah pas ini posisinya. Kok kayaknya putus-putus ya, Dok? Sinyalnya kali ya? Coba ya, sinyal saya. Di aku nggak putus-putus sih. Oke, oke udah. Oke, dokter ini namanya lucu banget teman-teman. Kita menyambut dulu nih, selamat datang dokter Darali gitu ya. Nanti kalau panggilannya beda, ntar aja dokternya perbaiki ya. Iya. Kita pakai nama depannya. Selamat datang di Dikdok. Jadi terima kasih juga dokter sudah mau ikut mengisi program live marathon 100 hari ini. Dokter mau bantuin kita nih malam hari ini, dan Dikdok ini sederhana saja, tujuannya kita mau bantu teman-teman atau mau ajak teman-teman yang lain supaya lebih gampang mendapatkan informasi kesehatan dan lebih nyantai sih dok. Jadi kalau dokter Darali pingin sambil ngeteh gitu, ngopi atau sambil makan seblak, boleh banget dok, nggak apa-apa ya. Oke, kita kenalan dulu nih sama dokter Darali. Dokter Darali ini apa sih kesibukan terakhirnya, terus di mana domisilinya dokter, silahkan monggo. Oke. Terima kasih Mbak Ivo sama teman-teman semuanya. Jadi nama saya sebenarnya panggilannya Kiraina. Cuman kalau misalkan mau panggil Dali juga nggak apa-apa. Lebih gampang ya kayaknya. Untuk domisili saat ini saya domisilinya di Jakarta. Untuk aktivitas sehari-hari praktik seperti biasa menjadi dokter umum. Oke, oke dok, boleh tahu prakteknya ada di mungkin di salah satu klinik, rumah sakit atau puskesmas yang kita ketahui? eh untuk kliniknya masih belum ada, cuman ada salah satu penelitian ya, jadi asisten penelitian di salah satu universitas. Oh, oke, oke. Jadi domisilinya guys ternyata deket ya sama kita di Ya, Jakarta. Sama saya sih, mungkin teman-teman yang lain gak di Jakarta, sorry. Jadi kita deket sama dokter, kita panggil dokter Kirena aja ya kali ya, biar sama ya dok ya. Dokter Kirena, oke. Dok, thank you ya dok untuk waktunya. Kita akan ngobrol 20 menit ke depan. Kita akan bahas tentang diet yoyo saat puasa. Jadi ini salah satu judul yang di request juga dok sama penonton Dikdok. Makanya saya happy banget. Udah mulai banyak nih yang mau request judul. Nah, karena kita puasa itu udah setengah perjalanan yes. ya. Sebentar lagi juga mau selesai.
kita tahu siapa sih yang paling semangat kalau puasa atau memanfaatkan momen ini, biasanya perempuan atau seseorang yang pengen berat badannya turun. Gitu ya, jujur-jujuran aja gitu ya. Kayaknya ini momen yang paling pas kalau kita mau menurunkan berat badan gitu. Nah, ternyata ada namanya diet yoyo, dan ini momennya kalau pas puasa itu sering banget dimanfaatin sama teman-teman. Tapi sebelum kita obrolin lebih lanjut, kita mau tahu dulu, emang diet yoyo ini ada ya, Dok? Maksudnya itu secara medis apakah ada? Terus namanya emang yoyo atau memang ini dibuat-buat sama kita-kita aja nih? Oke, jadi sebenarnya diet yoyo sendiri itu adalah istilah yang diciptakan oleh masyarakat. Kenapa ada istilah diet yoyo? Karena seperti yang kita tahu, yoyo itu kalau kita mainin kan turunnya cepat, naiknya cepat. Nah, itulah penyebab kenapa disebut sebagai diet yoyo. Jadi memang uh, sindrom diet yoyo ini yang kenapa masyarakat menyebut sebagai diet yoyo, karena memang penurunan berat badannya sangat cepat, tapi tanpa disadari naiknya juga lebih cepat gitu. Itulah kenapa timbul istilah diet yoyo. Oke, berarti fix ini bukan nama secara medis ya, Dok. Ini adalah nama yang kita Ya, buat. Oke. um, Oh, jadi dari berangkat dari mainan yoyo itu ternyata ya. betul. Oke, oke. Nah, berarti Dok, kan kita tahu nih model diet banyak banget ya. Maksudnya teman-teman tahu lah yang paling banyak tuh misalnya ada diet OCD gitu ya, ada sekarang kita tahu ada diet yoyo. Nah, sekarang mungkin definisi diet dulu, Dok. Sebenarnya definisi diet ini kan banyak ya, nggak cuma untuk orang kurus. Bahkan kalau kita lagi di treat sama dokter aja ada diet makannya gitu ya kan. Nah, sebenarnya definisi diet itu apa sih, dokter? Definisi diet itu adalah pola makan. Jadi sebenarnya untuk kebanyakan orang kan mikirnya diet itu gimana caranya diet biar jadi kurus gitu. Sebenarnya diet sendiri pengertiannya adalah pola makan. Jadi bagaimana kita mengatur pola makan sedemikian rupa disesuaikan dengan kebutuhan personal pastinya, karena tiap orang pasti memiliki metabolisme yang berbeda, sistem tubuh yang berbeda, jadi treatmentnya juga pasti berbeda. Jadi sistem diet di satu orang dan yang lainnya pasti beda, nggak bisa disamain. Oke, oke, ini setuju dok. Karena sekarang tuh kita kayak banyak yang memahami kalau diet itu berarti proses orang mau nurunin berat badan. Padahal diet ini sendiri adalah uh, artinya pola makan ya kan dok. Jadi bukan bukan bahasa kalau kita mau nurunin berat badan tuh teman-teman didengerin malam hari ini. Oke. Nah, terkait diet yoyo ini dok, karena momennya pas kan di saat puasa gitu, otomatis kayak makannya hanya pada saat sahur dan berbuka gitu. Nah, banyak orang manfaatkan diet yoyo ini dan berhasil mungkin dok menurunkan berat badannya, tapi beresiko juga nanti naik berat badannya juga drastis banget gitu, cepet banget. Nah, mungkin lebih dari proses pencernaannya boleh dikasih tahu nggak sih dok, kenapa bisa bisa seperti itu gitu, cepat turun juga cepat naik. Apa sih yang buat yang mempengaruhi? Oke, jadi sebenarnya untuk diet yoyo ini sendiri sangat tidak direkomendasikan ya, karena memang kasarnya diet yoyo ini membuat metabolisme tubuh jadi berantakan banget. Karena eh, prinsip dari diet yoyo ini sendiri adalah restriksi kalori yang sangat signifikan perubahannya. Kita cuma makan saat buka dan sahur, kemudian intake kalorinya gila-gilaan, tapi nanti mungkin ketika berbuka tanpa kita sadari kita makannya juga gila-gilaan gitu. Jadi bukannya defisit justru surplus gitu. Nah, kenapa hal ini tidak direkomendasikan dan diet yoyo dapat terjadi gitu, karena itu tadi kembali lagi ketika kondisi tubuh tidak ada intake kalori, otomatis dia metabolismenya melambat gitu. Ketika metabolisme melambat, otomatis semua organ tubuh juga beradaptasi dengan kondisi seperti ini. Nah, ketika nantinya kita pelan-pelan otomatis untuk ini nih yang harus ditahu. Jadi penurunan berat badan itu yang pertama hilang ketika kita puasa adalah air. Jadi kenapa berat badannya turun? Karena airnya hilang. Gitu. Yang kedua setelah air adalah lemak. Baru setelah lemak nanti otot gitu. Nah, diet yoyo ini mainnya di situ nih. Jadi nanti berat badannya betul turun, cuman metabolismenya juga ikut melambat gitu. Nah, itulah yang membuat ketika nantinya uh, tiga hal ini terjadi, dikompensasi oleh tubuh, terjadilah peningkatan berat badan yang signifikan gitu. Karena memang penurunan lemak itu juga meningkatkan hormon yang namanya leptin. Hormon leptin ini nantinya dia akan meningkatkan apetit yang berujung dengan balas dendam. Jadi ketika
ngerasa beratnya udah turun, kita jadi makannya gila-gilaan karena memang hubungannya dengan hormon yang tadi gitu. Itu salah Oke, satu penyebabnya. oke. Oke, udah dapat nih gambarannya. Note-nya adalah sebenarnya ini tidak direkomendasikan dan alasannya pun secara apa ya, secara medis atau secara ilmiah. Berarti dokter udah sempat jelasin ya, ada yang menyebabkan kenapa kita kayak pingin apa balas dendam gila-gilaan itu ada hormon gitu ya yang membuat itu ke-trigger kita. Oke, mungkin boleh di-sharing nggak sih dok, jenis orang diet yoyo itu gimana sih? Kalau OCD itu kan gambarannya kayak ada jam buka makan gitu, ada jam tutup makan gitu. Nah, kalau si diet yoyo ini sebenarnya pola makannya gimana sih? Yang dari dokter tahu? Oke, jadi sebenarnya kalau OCD ini saya kurang tahu lebih lanjut ya. Cuman secara superficial yang saya tahu, dia itu kan jendela makannya jamnya pasti. Jadi misalkan, let's say jendela makannya jam 12 siang sampai jam 6 sore gitu. Setiap hari dia rutin memang jam 12 siang sampai jam 6 sore. Akhirnya badan beradaptasi nih. Oh oke, jam makan kita jam 12 siang sampai jam 6 sore. Jadi kita harus meningkatkan metabolisme di jam sekian gitu. Sisanya ya sudah kita istirahat. Itu justru lebih baik dibandingkan dengan diet yoyo yang nggak teratur gitu. Makanya justru lebih baik adalah orang yang obesitas dan tidak diet dibandingkan orang yang dietnya tidak teratur. Karena itu bikin metabolisme berantakan dan bingung badannya. Oke. Oh, jadi sebenarnya ada resiko ketika kita punya kebiasaan kayak apa ya suka ngubah-ngubah diet gitu ya dok ya kan kadang kan ada ya orang suka trial lagi ganti lagi. Nah sementara metabolisme tadi tuh apa ya mungkin bingung sehingga itu yang gampang membuat berat badan orang jadi naik atau berubah-berubah dengan drastis bahkan kata-katanya ya gitu ya dok ya. Betul, jadi metabolisme yang tadinya bingung, akhirnya dia kayak ya sudahlah keep it low aja gitu. Akhirnya ya sudah metabolismenya lambat, mau dibikin model diet kayak gimana pun, ya dia tidak akan meningkatkan metabolisme gitu. Justru modifikasinya, perubahannya tidak dengan diet, tapi dengan aktivitas fisik. Oke, nah ini menarik. Tadi dokter Kire bilang dengan aktivitas fisik. Banyak yang nggak menyangka bahwa apa ya aktivitas fisik itu juga termasuk salah satu cara kita untuk mungkin yang ingin turun berat badan gitu ya. Nah, aktivitas fisik apa olahraga? Karena kalau orang bilang iya olahraga ya pastilah dok gitu. Apakah aktivitas fisik yang lain dok maksudnya? Kemarin sempat dibahas juga ya sama Dok ya, tentang aktivitas fisik selama Iya, puasa. iya. Ya, itu Tapi tuh, itu lebih ke olahraganya sih dok. ya, itu relate sih sebenarnya. Jadi, uh, kebutuhan kalori tiap hari itu kan sudah dipatok sekian gitu ya, misalkan 1.200 gitu. Itu pun disesuaikan dengan kegiatan masing-masing, disesuaikan juga dengan berat badan dan tinggi badan masing-masing orang gitu. Aktivitas itu pun kalori segitu tuh juga dihitung dengan aktivitas sehari-hari, misalkan pekerjaannya dia apa, jalan ke kamar mandi, jalan ke dapur, seperti itu. Nah, aktivitas fisik yang dimaksud di sini adalah aktivitas olahraga, bukan hanya sekedar aktivitas fisik. Tujuannya apa? Jadi selain meningkatkan kemampuan kardiovaskular, otomatis juga dia membantu untuk membakar kalori yang tadinya kita makan gitu. Jadi nggak surplus. Yang penting walaupun mungkin bukan defisit, tapi paling nggak surplus gitu. Itu tujuan dari aktivitas fisik sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya manfaat tujuan aktivitas fisik tadi untuk mencegah ya, mungkin teman-teman suka kalap, mungkin pas lagi puasa ini kayak, wah aku lapar, jadi kayak makan A, B, C, D gitu kan. Jadi konsepnya kayak ntar lagi juga sahur, nggak makan juga lama, lumayan kan dari sahur sampai jam 6 sore gitu. Nah, contoh aktivitasnya ada nggak dok yang dokter ketahui untuk tadi kayak, oh paling nggak ini bisa kita nggak surplus, yang penting mengurangin aja sih lumayan. Jalan kaki aja 15 menit sampai 30 menit itu sudah cukup. Itu paling Jalan kaki guys. ya, itu paling minim. Dilakuinnya bisa mungkin menjelang buka puasa atau setelah sahur atau menjelang buka puasa atau sesudah buka puasa gitu. Oke, Itu jalan kaki ya guys. Oke dok, oke kita bisa nih. Oke lah, kalau jalan kaki mas saya juga bisa dok. Oke teman-teman kita harus bisa nih jalan kaki ya. Nah dok, resiko lain dok, boleh tahu nggak kayak resiko ke saluran pencernaan kita? Kalau teman-teman mungkin
oh udahlah dok, saya bisa kok, mungkin saya nggak dapat kok efeknya, saya buktinya turun tuh berat badan nggak apa-apa lah naik, yang penting saya turunnya lumayan dok, jadi kalau dibagi-bagi misalnya naiknya sekian, turunnya sekian lumayan dok, saya turunnya untung 2 kilo gitu ya, kalau ada yang hitung-hitungan banget gitu. Nah, dampak ke, tadi aja dokter udah sempat bilang, metabolisme aja udah sempat nanti bingung, gimana nih ngebacanya sebenarnya kita nih. Dampak ke organ tubuh kita, terutama sistem pencernaan tuh gimana dok, kalau ini diterusin sama teman-teman? Oke. Efek yang paling menakutkan sebenarnya bukan ke sistem GI-nya, bukan ke gastrointestinal atau ke sistem pencernaan, tapi justru ke sistem kardiovaskular. Karena memang seperti yang tadi sudah kita bahas ya, diet yoyo ini kan efeknya ke metabolisme tubuh yang jadi berantakan, gak karu-karuan. Efeknya nanti jadi penimbunan lemak itu juga bisa, karena dengan balas dendam yang luar biasa tadi, makanya yang nggak kekontrol, itu bikin metabolisme jadi lambat. Nah, metabolisme yang lambat ini nanti berpengaruhnya ke fungsi hati, fungsi ginjal, fungsi jantung. Jadi nggak cuma ke organ pencernaan aja, tapi lebih ke efek kardiovaskular yang nantinya bisa bikin diabetes, bikin gagal jantung, bikin hipertensi. Gitu. Itu justru yang paling menakutkan. Kalau untuk efek ke pencernaan sih mungkin nanti lebih ke pasti berpengaruh ya. Biasanya kalau misalkan orang-orang yang diet ini nanti entah buang air besarnya, maaf, jadi lebih sulit atau konstipasi, atau justru penyerapan airnya nggak baik, jadinya justru diare gitu. Karena memang di usus kan banyak bakteri ya, bakteri kan juga harus beradaptasi sama tubuh. Ketika tubuh merubah sistem pencernaan gitu, pasti dia juga beradaptasi. Kalau misalkan dia gagal beradaptasi juga nanti jadinya akan ada gangguan pencernaan gitu. Oke, teman-teman dapat ya gambarannya. Tadi udah dijelasin dokter Kire gitu. Dok lagi dok, kan ini juga teman saya nanya. Kebetulan dia memang pengen coba nih kata dia diet yoyo. Aku pengen coba. Selama ini dia cobanya yang OCD gitu ya. Cuman kayaknya nggak terlalu berhasil gitu dok. Jadi dia pengen coba. Kemarin memang udah coba nih mulai dari awal bulan puasa. Nah, plus dia juga minum kayak teh-tehan gitu dan juga suplemen gitu. Nah, saya pribadi melarang sih dok. Cuman anaknya ngeyel banget ya kan dok ya. Jadi saya pingin dokter yang jelasin gitu ya. Kayak apa sih lebih resikonya ketika kita tadi ya, kita kan berpuasa itu lumayan banget ya dok sebenarnya ngedefisit kalori ya. Begitu ya dari pagi sampai sore nggak makan gitu ya. Nah terus ditambah lagi dia push pakai tetehan gitu sama suplemen, otomatis itu dalam sehari itu bisa misalnya untuk BAB itu bisa 3 sampai 4 kali dok saat saat dia melakukan itu. Nah, sebenarnya resikonya apa dok? Tadi dokter udah sempat bilang sih, cuman kalau hal yang kayak gini dilakukan apa sih resikonya biar dia dengerin dok? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk teh-tehan itu aku kurang paham ya isi tehnya apa. Suplemen juga aku kurang paham isi suplemennya apa. Cuman yang aku tahu ketika seseorang itu minum obat diet gitu atau minum teh, sebenarnya fungsi dari suplemen itu adalah lebih ke kerjanya ngurangin air dan ngeluarin air sih. Jadi kenapa dia BAB-nya kebanyakan jadi cair, karena memang pengeluaran ekskresi airnya jadi meningkat. Jadi nggak terlalu bagus pencernaannya, itu emang bikin cepet berat badan turun, cuma itu tadi yang keluar air bukan lemak gitu. Biasanya itu sih kalau misalkan dari obat-obat pelangsing atau teh-teh yang banyak dijual ya. Oke, konsepnya mirip jadi kayak diet ya dok ya, kayak merasa cepat turun, tapi Ya, sebenarnya yang turun itu bukan yang harusnya turun gitu ya, yang harus dikeluarkan itu kan adalah lemak ya, bukan air ya kan dok? betul. Oke, oke. Oke dok, ini ada pertanyaan nih di kolom Q&A, coba kita ini ya dok ya, kelihatannya di layar dokter ya, ini dari ada Kak Rohani, pertanyaannya kayak, saya udah sering konsultasi perihal sulit makan, dari kasih obat penambah nafsu makan, tapi nggak ngaruh, lanjut ya dok. Nih, tiap makan yang padahal lapar banget, tapi pas lihat makanan depan mata malah hilang nafsu, and then dipaksa makan malah muntah dok, terus sampai dibilangin adik sendiri kalau oh ini bahasanya mungkin cacingan gitu ya kan, sampai ada yang bilang cacingan gitu. Nah itu kira-kira apa nih dok? Nah buat teman-teman yang kayak gini nih, kayaknya susah banget makan, susah banget kayak untuk kenyang gitu. Oke, jadi sebenarnya penyebab susah makan itu bukan obat penambah nafsu makan ya, sama kayak misalkan anak TM gitu. TM kalau
solusi ibu-ibu adalah kalau misalkan ibu datang ke dokter nih, lo anaknya susah makan, sebenarnya bukan gimana kita meningkatkan apa dulu. Misalkan tadi pertanyaannya dari Mbak Anda, itu penyebabnya karena mual. Mual itu mungkin asal ini karena nggak mau makan gitu. Akhirnya asam lambungnya naik. Itu lingkaran setan harus diputus dengan obat penafsu makan. Cuma gimana caranya lambung. Biasanya nanti dikasih obat untuk menurunkan asam lambung dan dikasih pelapis lambung. Jadi perutnya nggak perih gitu. Sedangkan nanti nafsu makan itu akan muncul sendiri ketika mualnya sudah hilang gitu. Jadi sebenarnya solusinya bukan menambah nafsu makan, tapi kita hilangkan dulu penyebab dia mual apa. Oke, jadi adalah kuncinya, iya ya, orang tuh kan mikir kayak kenapa aku susah makan, caranya penafsu makan. Tapi setelah konsumsi banyak ya gitu ya kan, maka obat penafsu makan, tapi kok nggak nafsu juga tuh makan. Ternyata ada rasa mual yang tadi dokter sebutkan, itulah yang membuat tidak nafsu makan. Jadi bukan nggak nafsu makan ya, tapi karena si mualnya nih ternyata teman-teman. Jadi coba Kak Rohani cek dulu gitu, siapa tahu memang ada penyebab apa mualnya. Nah, dok, terkait yang tadi nih ditanyain sama Kak Rohani nih, pertanyaan yang pertama tadi, cacingan tuh, saya penasaran dok, untuk orang-orang yang kayaknya udah makannya banyak gitu, tapi pede banget, gue nggak gemuk-gemuk kok, gitu, kayak nyantai aja, dan kita iri ya kan dok, kaum yang kayak makan dikit, gendut, kayak aduh enak banget jadi dia. Itu kenapa ya dok? Boleh nggak di-spill kayak, kenapa ya? Ada something di pencernaan mereka atau gimana? Atau genetik kah? Oke. Pun akan seperti itu. Halo, keputus nggak ya tadi? Keputus nggak sih tadi? Iya, keputus sedikit dok. Gimana dok? Halo? Jadi sebenarnya kalau ngomongin cacingan, cacingan ini kan sebenarnya penyakit infeksi cacing di saluran pencernaan ya. Nggak cuman orang cacingan aja, semua orang infeksi itu kalau misalkan nanti salah satu anamnesis atau pertanyaannya yang diajukan sama dokter adalah apakah ada penurunan berat badan atau berat badannya nggak naik-naik walaupun makannya banyak. Biasanya itu yang ditanyakan ke anak atau ke pasien dewasa. Kenapa? Karena memang penyakit infeksi ini dia ibaratnya zat gizi yang harusnya masuk dan diserap sama tubuh, tapi kita berbagi dengan bakteri dan cacing yang ada di tubuh gitu. Jadi gimana bisa diserap dengan baik? Penyerapannya nggak akan baik. Itulah yang bikin kenapa berat badan nggak naik. Gitu. Oke, dok, biasanya solusinya ngapain ya itu orang dok? Kayak dia udah minum obat cacing katanya, tapi kayak enggak kok, enggak gitu. Jadi sebenarnya solusinya harus ke dokter melakukan pemeriksaan atau bisa dengan kayak suplemen-suplemen yang dibeli di apotek terdekat atau gimana? Ini pertanyaannya tentang berat badan yang nggak bisa naik ya. Ah, betul. Untuk berat badan yang nggak bisa naik itu sekali lagi badan orang tuh beda-beda. Desainnya beda-beda. Desain luarnya beda, desain dalamnya pun beda. Sistem metabolisme tubuhnya juga pasti berbeda. Saran dari saya adalah konsultasikan ke dokter spesialis gizi. Karena bisa jadi mungkin pengaturan makannya berbeda. Dietnya beda dengan orang biasa. Gitu. Jadi kalau misalkan dia makan makanan orang yang seperti orang biasa, pada umumnya ya berat badannya nggak akan naik gitu. Tapi mungkin Ya. dengan desain meal plan yang lebih baik atau yang disesuaikan dengan tubuh, dia mungkin nanti akan meningkatkan berat badannya. Jadi coba konsultasi ke dokter gizi. Begitu teman-teman, konsultasi ke dokter gizi klinik ada kok. Jadi malah lebih enak ya kan dok, langsung, dan teman-teman nanti biasanya dapat tuh biasanya ada hitungan berat badan gizinya yang kayak seru deh, pokoknya cobain deh gitu. Seru banget. Saya udah pernah sekali cobain. Oke. Oke deh, dokter. Mungkin dari dokter nih, ini belum closingan sih, kayak ada nggak sih pengalaman dokter atau jangan-jangan orang terdekat dokter yang memang mencoba diet yoyo ini dan hasilnya gimana dok? Ada di-sharingkan nggak? Nggak usah jauh-jauh deh, saya sendiri juga sempet kok kepikiran. Oh iya? Coba deh nggak makan dulu ya. Coba deh nggak makan gitu. Coba nggak makan, coba cuman makan sayur sama buah doang gitu. Turunnya cepet, tapi naiknya drastis banget. Dari situlah saya pelajari, oh ternyata memang sistem seperti ini tuh salah dan nggak bisa diterapkan sebenarnya karena memang nggak sehat juga.
Iya, iya, iya. Tuh, teman-teman langsung yang cobain ternyata dokter Kire pernah cobain tahu. Dan saya juga pernah sih dok kayak yang yaudah deh makannya sayur buah aja gitu. Turunnya memang cepet sih jujur, tapi kayak beratnya kenapa cepet banget ya? Sekali makan tiba-tiba kayak langsung Bener, gendut gitu nggak sih dok? langsung jadi bengkak. Aduh. Makanya aduh tidak usah, sudah saya makan seperti biasa aja, yang penting apa ya hukum masuk dan keluar sih mungkin konsep makan tuh, yang penting keluarnya seberapa masuknya seberapa, itulah teman-teman. Oke, dokter ini nggak kerasa udah setengah 9. Mungkin terakhir dari dokter Kira ini tentang diet yoyo saat puasa. Kenapa? Karena memang faktanya banyak banget teman-teman yang memanfaatkan momen diet yoyo ini saat puasa. Intinya gini dok, maksudnya mereka pingin cepat kurus gitu ya. Jadi harusnya sahur mereka konsumsi yang bagus, yang sesuai kebutuhan, tapi mereka makin mengurangi. Tujuannya biar cepat kurus gitu. Ada mungkin yang sahur cuma makan buah tok gitu, atau bahkan cuma pisang tok. Oh sekalian nih biar gue kurus nih 30 hari pasti kurus, nggak mungkin nggak. Atau mungkin pas sahur pas berbuka juga mereka sangat minim gitu, jadi tidak menyesuaikan lagi sama kebutuhan tubuh saat berpuasa. Nah, adakah saran atau tips untuk teman-teman yang memang mungkin tujuannya pingin ngurangin berat badan, bagus memang ya, tapi di momen puasa ini dok gimana? Oke. Sebenarnya tipsnya tetap beraktivitas seperti biasa ya, karena memang ketika puasa itu kan badan juga nanti metabolismenya akan menyesuaikan gitu, nggak, bukan berarti ketika puasa dan kita metabolismenya sama seperti ketika kita tidak puasa, enggak gitu, badan bakal menyesuaikan sendiri nantinya. Kalau saran dari saya makanlah seperti biasa. Kalau misalkan untuk berbuka berarti nanti karbohidratnya karbohidrat yang kompleks, misalkan nasi merah, susu coklat gitu. Sedangkan kalau untuk sahur pilihlah karbohidrat yang simpleks, misalkan nasi putih, terus juga oats gitu. Terus jangan lupa protein, makan seperti biasa, minum air putih yang cukup. Hitungannya biasanya 3 gelas saat sahur, 2 gelas saat mau tidur, 3 gelas saat berbuka gitu. Sebenarnya untuk diet dan penurunan berat badan itu tidak ditentukan dari intake makanan yang itu menentukan, cuman itu bukan yang utama. Yang paling utama adalah aktivitas fisik. Olahraga harus tetap jalan. Gitu. Kalau cuman sekedar ngurangin makan waktu sahur, tapi nanti takjilnya ada es cendol, ada gorengan, apa segala macam, sama aja ya. Bukannya bukannya defisit, tapi naiknya makin gila-gilaan. Nanti lebaran belum lagi kan ketemu opor, rendang, apa segala Opor, rendang, waduh. itu. Bukan Iya, iya. pengaturan diet itu bagus, cuman lebih optimal dan lebih baik apabila penurunan berat badan itu dipengaruhi oleh aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisiknya yang harus ditingkatkan, bukan makanan yang harus dikurangi. Betul, setuju. Karena kalau teman-teman fokus ke makanan doang, yakinlah itu sama dengan diet yoyo, teman-teman. Kayak mungkin teman-teman akan puas di angka turunnya, tapi bersiap-siaplah untuk kenaikannya ya. Jadi jangan nanti kayak, wow, kenapa naik lagi? Gitu, padahal cuma makan satu doang di jam 12 malam gitu ya kan, dok? Oke, oke. Dokter Kira, makasih banyak. Ini informasinya semoga membantu teman-teman yang tadi mulai berharap banyak dengan diet yoyo ini. Percayalah apa yang disampaikan malam hari ini tujuannya untuk apa ya? Tujuannya kan kita pengen sehat ya. Diet itu pengen kurus, tapi juga intinya harus pengen sehat. Jangan cuma kurus doang. Nah, semoga yang disampaikan Dokter Kira malam hari ini benar-benar menambah informasi teman-teman yang pengen diet, apalagi diet yoyo tadi yang udah coba-coba. Semoga juga nanti bisa menemukan polanya, aktivitas yang bagus juga selama masa puasa. Oke deh, Dokter Kira, makasih banyak buat malam hari ini ya. Mungkin kita akan akhiri di sini, dan teman-teman makasih banyak, tetap terus nonton Dikdok karena besok masih ada episode 107 di Instagram Live Marathon. Dok, kita ambil picture bentar ya untuk cover aja. Boleh? Kayaknya boleh, boleh bergaya juga, boleh nggak apa-apa. Oke, 1, 2, 3. Oke, Dokter Kira makasih. Nah dok, terakhir kalau teman-teman ingin ngobrol sama Dokter Kira ini, memang teman-teman Dokter Kira nggak aktif di Instagram, tapi mungkin mulai hari ini siapa tahu dokter mau buka-buka DM gitu, mereka bisa ngobrol sama Dokter Kira lewat mana aja sih dok? Boleh, lewat Instagram yang sekarang ini juga boleh. Oke, konsultasi online-nya ada nggak dok? Taulah, saya siap. Oke, ada, boleh ya, ada pakai YesDoc. Nanti Dokter Kira ada konsultasi Siap. online di YesDoc. Oke, teman-teman,
pamit. Yang mau malam minggu monggo dilanjutkan malam minggunya. Kita pamit dulu. Kalau gitu saya Dokter Kire pamit. Sampai ketemu lagi besok malam. Dadah. Terima kasih dokter. Bye semuanya. Ya.